Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa ibu warung mau sharing lagi kegiatan di warung setelah pulang belanja, yaitu unboxing. Sebenarnya ini tadi kurang enak badan ya, belanjanya tadi sambil berobat. Setelah berobat terus belanja, saya tuh paling gak bisa duduk diem ya. Selama saya masih bisa beraktivitas, saya lanjut aktivitas aja. Jadi tadi sekalian aja ya berobat nyambi belanja. Kenapa saya itu gak mau istirahat ya, karena saya juga gak mau kalah saing ya sama warung-warung sebelah. Apalagi di daerah saya ini dekat-dekat rumah tetangga ada yang pada buka warung baru ya, dan mungkin warungnya agak besar dan mungkin juga modalnya besar juga. Jadi saya itu nggak boleh kalah saing ya. Tentunya saya harus bersaing dengan cara yang sehat. Jadi saya lanjut belanja aja biar stok dagangan di warung nggak terputus ya. Jadi stok selalu ready. Karena biasanya kalau ada warung baru, orang-orang suka penasaran dan tertarik untuk berbelanja ke warung tersebut ya. Padahal sih barang dagangannya hampir sama, itu-itu aja, gak jauh dari sembako sama jajanan. Apalagi warung baru ya, paling beda harganya aja. Dan warung pemula yang baru buka itu biasanya harga-harganya cenderung lebih murah. Nah, jadi warung yang udah mulai lebih dulu, kita jangan irit. Toh mereka juga sama-sama mencari rezeki buat makan ya. Yang penting kita bersaing secara sehat aja. Dan cara saya bersaing dengan pemula yang modalnya mungkin lebih besar dari saya, yaitu saya tidak tergesa-gesa menaikkan harga. Contohnya di warung sebelah yang baru buka itu untuk mie goreng merek tertentu harganya 4.000. Nah, di tempat saya, di warung saya itu masih dengan harga Rp3.500. Dan sedangkan untuk mie instan yang kuah di sana harganya Rp3.500, dan di warung saya harganya saya tahan aja dulu di Rp3.000. Tapi ini untuk merek tertentu ya, yang agak murahan, yang bukan murahan sih, yang agak murah maksud saya. Karena dari beda Rp500 aja kita bisa menarik pelanggan supaya tetap berlangganan ke warung kita ya. Ya jangan terlalu murah juga sih, apalagi sampai gak ada keuntungan. Nah, biasanya kan ada harga sembako yang bisa kita atur-atur supaya kita jual gak terlalu mahal dari warung sebelah. Karena kita harus mempertahankan eksistensi warung kita ya. Karena kalau warung kita serba mahal, terus ada warung baru, ya otomatis lah mereka juga pasti memilih warung baru yang mereka kira atau mereka sebut itu lebih murah dari warung kita. Jadi intinya bukan kita ya, ini termasuk saya juga, harus berani jual sedikit lebih murah dari warung sebelah misalkan ya. Contohnya itu aja, bisa kita atur-atur dari sembako, berani lebih murah sedikit aja, contoh 500, itu 500 perak aja, kita udah bisa menarik perhatian ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan beda 500 aja jeli loh. Misalkan oh lumayan nih beli ini, sisanya Rp500 bisa buat beli penyedap satu, atau bisa untuk beli pewangi satu. Nah, itu dari 500 aja kita udah jadi warung spesial ya. Bisa dibilang oh warung ini murah nih, ada keuntungannya segini misalkan ya. Sayang banget kan. Jadi mereka itu bakalan selalu berlangganan ke warung kita ya. Ya tentunya kita bisa atur-atur lah harganya, jangan semua jangan semuanya serba murah, apalagi kalau sampai gak ada keuntungan, itu jangan ya. Karena kita juga namanya berjualan harus ada keuntungan, karena keuntungannya itulah yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan pribadi atau menabung, atau untuk apalah, untuk biaya sekolah anak bagi yang masih sekolah. Untuk saya sendiri sih ini untuk keuntungannya untuk kebutuhan pribadi ya.
Oh ya, satu lagi nih supaya kita nggak kehilangan pelanggan, yaitu jangan terlalu sering meninggalkan warung ya. Apalagi kalau keluar rumahnya itu nggak penting. Yang terlalu lama-lama ninggalin warung nggak baik juga ya, karena nanti pelanggannya juga kelamaan nunggu warung kita buka ya, jadi mereka juga jenuh ya, jadi mereka akhirnya pergi ke warung sebelah. Nah itulah sebabnya saya kalau belanja juga nggak suka lama-lama ya. Paling lama 2 jam juga, itu sayang banget rasanya kalau ninggalin warung itu. Jadi usahakan aja ya stay di warung selama kita jam waktunya buka warung ya. Saya sendiri buka warung itu dari jam 6 pagi sampai maghrib. Setelah itu saya tutup, tapi kadang kalau ada yang ke warung ya mereka ketuk pintu, ya saya buka sebentar dan tutup lagi. Karena di sini kalau buka malam-malam takut juga ya, takut banyak orang jahat atau gimana. Bukannya takut jurig sih. Saya sendiri kan saya di sini kan jaga warungnya sendirian, jadi agak takut lah gimana sama orang yang niat jahat. Apalagi kalau perempuan di warung ya, namanya juga di pinggir hutan lagi, deket gunung, ya takut juga lah. Jadi pas azan maghrib juga warungnya saya tutup aja. Dan inilah seluruh belanjaannya dengan total uang yang saya belanjakan adalah Rp806.500 tanpa beli beras. Tapi ini keseluruhannya cuma kayak gini aja ya, jajanan dan ada sedikit mie instan, minyak ya tentunya itu gak boleh kosong, karena dengan inilah kita bisa bersaing dengan warung-warung yang modalnya lebih besar dari kita. Yang penting stok di warung kita selalu ready supaya pelanggan gak kabur ke warung sebelah.